Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah jalla jalaluhu wa sallallahu alaihi wa huwa Muhammadun wa alihi wa khairu ma amila bihi kitabullah jalla fi'lan. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala hadihi wa iqtafa atharahu ila yawmiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin dan para hadirat, para kiai, para asatidzah, para alim dan ulama, para guru, para sesepuh, para orang tua, dan khusus yang saya cintai dan yang saya hormati, Kiai Haji serta Kiai Haji dan seluruh para kiai yang bermanfaat bagi yang tidak mampu sebutkan satu persatu. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan para guru kita diberikan nikmat sehat walafiat, diberikan kemudahan dalam segala urusan, dan mudah-mudahan kita para muridnya akan mendapatkan sebagaimana yang kita doakan untuk guru kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wa hadirat, ini barangkali majelis yang terlalu serius ya, saya pernah hadir minum majelis yang botolan teh susu jahe lah. Banyak macam bulan bro, kita nak macam bulan. Bisa penguat itu. Hadirin hadirat berdoa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya malu banget diundang ke sini berkali-kali menghubungi guru saya. Akhirnya bukan dari berat hati, karena saya yakin kalau kita datang ke kampung nelayan kan mungkin bawa ikan, karena pasti ada ikan di situ. Dan kalau saya datang ke Brompong, kalau saya datang sebagai guru ini tidak pantas, tapi saya datang sebagai santri yang berniat untuk silaturahmi. Izinkan saya barangkali duduk di sini di kursi panas ini, karena saya yakin kalau dikatakan oleh seorang pepatah atau penjaga, ada yang mengatakan wa inna fi hadzal majlis laman kana afdal minni wa ajmala wa afdal. Pasti di sini ada yang lebih unggul, ada yang lebih berhak dari sejarah, ada keilmuan dan lain sebagainya. Tetapi dilanjutkan dalam penjaga ini mengatakan walakin la ba'sa an yatakallama al-mafdhul fi hadratil fadil. Tapi nggak apa-apa sesekali santri ngomong di depan kiai. Laqad takallama Dzul Sulaiman baina yaday Sulaiman. Dulu juga Allah harus ngomong di depan gurunya, yaitu Nabi Sulaiman. Wa qara'a Ibnu Mas'ud al-Qur'ana 'ala munzil 'alaihi Qur'an. Dulu juga pernah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah membaca Al-Quran di depan orang yang pernah mendapatkan Al-Quran langsung dari Jibril alaihissalam. Artinya mohon maaf para guru, para kiai ini bukan suku belajar, mudah-mudahan anggaplah sebagai tali silaturahmi yang mudah-mudahan akan bisa mengantarkan kita semua ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita pernah diikat dengan tali silaturahmi dan tali itu selama kita belajar di dunia. Amin ya rabbal alamin. Jadi menurut saya ya dulu malam ini karena memang bersamaan ada takdir, jadi sebagian besar jamaah ada yang hadir di majelis taklim
majelis taklim dulu kita kalau lagi Habib. Tetapi memang majelis-majelis seperti inilah majelis-majelis yang memang menjadi penyelamat umat. Oleh karenanya saya beringat dengan pesan guru saya semua, Kiai Haji Soleh Mahmani. Beliau salah satu dari sekian banyak murid-murid terdekat dari Fadilatul Syekh Syekh Muhammad Yasin Muhammad Isa. Beliau cerita, beliau itu paling malas kalau diundang untuk ceramah, kecuali diundang untuk mengajar kitab. Saya ada perasaan waktu itu satu malam menjemput beliau dan mengantarkan beliau daerah masjid Darussalam, dan beliau sebatik hadir di majelis ilmu dengan kitab yang kita baca itu jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi. Apalagi kalau orang cuma datang ke maulid pengen nyanyi-nyanyi doang. Nah ini kita masih berdoa di penghuni sudah, bahkan ada masuk bulan itu. Tapi sekarang umat pada zaman ini, kalau kita menghubungkan dengan kondisi umat pada zaman ini, umat itu ingat Rasul. memang sangat disayangkan karena umat itu ingat Rasul cuma di bulan Udah dengar bulan. Kita kalau udah dengar bulan Sofar, dinanya sama anak itu tahun berapa ini? Tanggal 25 bulan apa? Bulan Sofar. Oh bentar lagi mau nambah. Ayam ini bulan menipis. Akhirnya datang bulan Maulid itu tanpa sadar sering kita meletakkan tahta dan harkat Rasulullah itu rendah. Ini tandanya Ramadan. Dari sekian banyak maulid di mana-mana kok jarang ada maulid yang berefek, lingkungannya kurang berefek. Maulid itu menikmati tapi lingkungannya kurang. Jamaah sholat itu kurang. Maulidnya lagi tapi angka tahun lagi tetap ada. Anak-anaknya justru nanti rusak akhlaknya. Salah satu di antara rahasianya adalah saya semalam habis menghadiri takziah hari ketiga. Saya punya sahabat, dia orang gede, dulu teman barang nyari yang dibuka. Beliau punya ayah Kiai Haji Abdul Majid bin Haji Bajil dia punya istri namanya Haja Rihana binti Cepong. Kurang kaya namanya itu begitu. Kita kalau baca orang Betawi namanya kan unik-unik itu. Tapi seunik-uniknya orang Betawi lebih kali membaca apa yang kita baca orang Jawa. Mampu bumi, gendong bumi. Maksudnya apa? Begitu kita sudah mantap. Apa nih? Mohon jokrong. Kalau yang dari frustasi itu Ustaz tidak kayak Allah yang kita lihat di luar itu. Nah ini dia cerita ketika dia suatu waktu pernah menghadiri salah satu maulid yang dimana waktu itu sebelum maulid dibacakan kalimat atas, tiba-tiba ada seorang habaib memerintahkan kepada para peserta untuk pulang, diusir. Usul atau cari bertanya-tanya kira-kira ternyata ini usul tengah yang hadir adalah mereka yang ternyata cuma mencari keuntungan daripada majelis maulid. Dan saya pribadi pernah cerita beliau punya mertua. Saya dulu pernah nutupin ilmu Abi Hamid Bapak dia berkami berkali di jalan masih kecil-kecil ngaji subuh-subuh tafsir Raja Dalai. Dulu yang baca asing almarhum lagi Haji Abdul Muhyiddin Abdul Fattah biasanya pada subuh. Ini kebetulan sampai jam 6:04 Kiai Abdul Hamid berbuah orang yang pada kerja bisa jam 6:04
kamar beliau ada hordingnya, terus kemudian langsung meja rekam gitu, ada lampu hitam. Jam 6.30 Kiai Muhyiddin udah baca, udah dapat seperempat halaman, lanjut lagi setengah halaman, terus jalannya panjang. Udah hampir satu halaman belum, akhirnya kayaknya udah diam aja. Sampai kemudian saya ingat betul itu jam sudah menunjukkan 6:20. Tiba-tiba Kiai Haji Abdul Hamid Abdul-Halim rahimahullah rahmatullah, tiba-tiba dia cuma mulai kepalanya dari hotel, cuma kibas-kibas pulang ngaji berkata benar niatnya ini kita cuma dulu sekarang diusir kiai ustaz waktu itu saya masih sempat bertemu dengan kiai Mekanik ketua MUI untuk lagu jalan yang lalu yang Mekanik MUI lalu itu diusir, tapi kita pulang bingung rupanya minggu depan itu ada cerita kalau ada orang yang datang ke situ, ini bukan dari berkah, karena majelis taklim itu ada berkah. Ada yang mencoba kalau Ibu Hati beliau mau memberikan ijazah. Nah, jadi orang itu hari yang masih lihat ramai itu luar biasa. Waktu mungkin ngaji subuh biasanya ada ramai dan orang-orang itu dalam ruangan itu memberi lama. Tapi masya Allah itu hari ramai. Ternyata setelahnya orang pengen mengejar ijazah dokter. Istilahnya orang kalau dia nanam padi datang pas bukan panen, bagi nanam itu ada, kalau ini ada capeknya kan. Nah, masya Allah ini mengatakan pada zaman Allah, begitu juga. Di bulan-bulan ini kita perlu introspeksi, kita perlu muhasabah, kita perlu evaluasi. Apa sebabnya umat ini berat untuk diajak bangkit, diajak untuk memperbaiki diri, diajak untuk bergerak bersatu, makin luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita hadir di dalam satu majelis, jangankan majelis itu aja, kadang hati kita masih belum nyatu sama itu. Padahal kalau kita berusaha, ingat dengan pesannya Sayyidina Abu Darda radhiyallahu ta'ala, dia bukan menyampaikan pesan terkait rencana itu. Dia mengatakan Qur'an akan dipelajari, Qur'an berupayalah kita menjadi orang yang alim, dan orang yang alim ini mohon maaf tidak semuanya itu harus dicetak melalui pesantren, enggak. Apalagi kalau sekarang ada pesantren yang mahal-mahal, masukin 20 juta, SPP-nya 2 juta. Ada umat kalau kita tiduran, pikir-pikirnya gimana mondoknya apa. Tetapi yang namanya ilmu dari pesantren, berapa banyak orang yang dari pesantren pulang-pulang jadi ulama banyak? Banyak. Makanya bukan konsepnya orang yang jualan dari pesantren. Pesantren ini dia ikhtiar supaya kita dulu dan itu berada dalam lingkungan yang soleh, berada di lingkungan yang baik. Kalau di rumah orang tuanya bermalas terus dikasih handphone berapa isinya apa aja. Ada anak itu berarti dari musola pasar memang dan ayat sama teman. Coba sekarang ya kita ngomong satu. Ada saya beberapa bulan subuh, hari Sabtu subuh, hari Ahad subuh. Itu ketemu belajar apa-apa jadi setengah 5 di depan 10 ulang malam semua. Bonceng 3 lagi 4. Katakan perempuan bocah 15 tahun, 17 tahun. Itu Umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi orang tua itu berdekat menilai cara usaha korupsi itu kan piala kata itu berapa itu. Makanya pesan kepada yang pertama, himmah tertinggi kita, cita-cita tertinggi kita adalah Quran. Dan ada orang-orang harus jadi orang yang alim. Alim tentang apa? Kalau kata Imam Az-Zarnuji rahimahullah di dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim, aliman bidinihi, tahu tentang urusan agamanya, bagaimana caranya di rumah Allah dia tahu,
dari mulai perkara yang paling ringan sampai perkara yang paling pokok. Anak kita belum diwajibkan tahajud, Pak. Anak kita yang pertama diwajibkan adalah mengenal Allah, bagaimana cara menyembah Allah, bagaimana proses ibadah menyembah Allah. Makanya kita ini akhirat, Pak. Wabil khusus kalau Bapak ini, kita ini jangankan orang brengsek di dunia, jangankan kita di dunia brengsek gitu. Jadi lagi kita di dunia jadi lagi orang soleh aja di akhirat masih begitu. Kita di dunia soleh, jangankan yang brengsek, yang soleh yang ditanya apalagi brengsek. Ini kan luar biasa bagi kita yang di sana udah pasti masuk surga, tapi dari utara kita kalau berdoa pilih apa? Kata Rasulullah SAW, ayo orang hidup ini perempuan kalau dia bersifat hidup ini sholat usaha, sholat orang ini dijaga, ibu hidup paling ekonomis, ambil hidup paling ekonomis, kalau berada masuk surga. Ada nawawinya, ada ibadah, ada nawawinya, ada tahajud. Terawih yang sepanjang hidup kalau sudah ada yang penting sholat di bawah. Ayo melakukan sholat usaha, washolat syarah. Kagak pernah puasa jauh, tuh badan setelah malam kayak gimana juga ibu yang namanya dia lewat kita aja. Mau puasa pagi gitu. Puasa itu sepanjang tahun 30 hari yang 330 hari makan sepuas-puasnya itu. Bakso pentul, bakso mitoki, apa itu memborong, limun, kemarin, makan seragam 30 hari itu. Pagi, siang, sore, malam, sebelah kali sudah makan. Yang penting berpuasa bukan berpuasa. Kalau dia punya rokok dibayar rokoknya. Ayo rumah sholat usaha, sholat syarah. Terus yang ketiga, walaupun ada taat pada suaminya. Dan yang keempat, walaupun sholat fardu. Taat pada suami. Yang ketiga, dia jaga kemaluannya. Studi zaman sekarang, studi keluarga, penelitian tentang kondisi keluarga di dunia, angka perselingkuhan abad ini, abad ke-20 ini beda dengan abad yang sebelumnya. Kita ada 21 sekarang. Dulu penelitian di tahun 90-an, abad 19 itu angka perselingkuhan pelakunya masih didominasi oleh kaum Arab. 70-30. Kalau orang dulu serokan ya begitu. Yang perempuan itu 30%, yang 70% laki-laki. Sekarang Pak mengerikan, angka perselingkuhan di perempuan 40%, laki-laki 60. Mirip. Ini kalau boleh 50-50 ya nggak bisa kalah. Oh ada, nggak apa-apa kalau perselingkuhan. Tapi ini kan sebuah angka yang menipu. Oleh karena itu sebenarnya yang pertama pengaliman, karena kita kurang berdoa dulu. Maulid, kalau tidak kami itu maulid isinya orang alim semua, itu maulid melibatkan. Makanya kata guru saya, jangankan maulid yang datang 1000 orang, 20 orang. Ente yang bermaulid sendirian di dalam rumah, yang baca Buddha sambil nangis, yang baca Simbuh sambil nangis, aku baca Adiyah Ulama sambil nangis, karena paham arti kandungan itu maulid yang bekerja. Ditambah kerinduan yang kita temukan di dalam hati kita, itu maulid dahsyat luar biasa. Itu bisa jadi maulid yang paling nyampe ke Rasulullah. Ketimbangnya kita maulid, memakai kadang maulid itu udah jauh urusan. Panitia minjar seragam lain, jamaah minjar bentengan lain, apalagi yang ceramah, baca Qur'an lain, baca selawat lain, baca nabi lain. Makanya ini pesan buat kita, informasi buat saya pribadi dan seluruh jamaah yang namanya maulid ini adalah kita memperingati merayakan hari maulid atau hari lahirnya Muhammad Sayyidina Muhammad SAW. Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kadang kita ngerayain ulang tahun anak cucu itu serius banget, menakdir keluarga, makan
kita merendahkan Rasulullah, meletakkan harkat dan martabat Rasulullah sebenarnya. Karena kalau pulang kalau orang mereka terbunuh, panitia yang para besar mereka jadi orang goreng, sampai kadang-kadang terbunuh habis itu mereka terbunuh. Pacu, pacu, pulang-pulang sudah sekali mau makan, sudah sekolah terus berarti kita tanpa sadar. Coba kita amalkan wasiatnya sehingga Abu Hurairah Quran jangan terlalu jadi orang alim. Berapa puluh tahun kita duduk di depan guru kita, berapa puluh tahun kita bersama ibu kita, berapa puluh tahun kita anak dan kita. Pertanyaannya, sudah berapa banyak ibu kita berubah orang kita? Baca satu guru itu kan orang paling enak yang orang gurih. Kalau malu dia, masya Allah, yang baca soalnya buku PPP, yang malu dia kan pakai urah, sosis itu apa? Kalau yang lagi mesti 10 juta. Gimana kita ada bertentang? Ditambah tentang lagi banyak. Malu dia habis datang. Asal ditanya nih, udah belum habis. Ya semua dalam hati. Terus kita tanya, betul hati apa yang masuk? Bekal pertama kita adalah memahami tentang Sayyidina Rasulullah SAW. Makanya demi Allah, kalau di online Sirri Duron Al-Qurda Al-Zani itu kalau beli yang malam itu yang gak pakai itu gocek sama naik ujung apalagi itu gak disuruh gitu bebas ongkir. Coba apalagi kalau disuruh terjemahan harus itu mulai hari ini kita tingkatkan, jangan cuma sekedar menjadi orang yang bisa hadir tapi tidak menggantungkan hati kita pada majelis tersebut. Selama ngaji cuma kirohani berapa jam sih? Paling mulai isya jam 7 atau kemarin jam 10 di rumah selesai. Tetapi ini majelis kalau Rasulullah SAW kapan padahal cuma sedikit ibarat makan kita duduk di majelis itu cuma 1 jam tapi kalau kita menyelesaikan dalam hati ilmu kita bawa kita amalkan itu sepanjang hari berkah yang luar biasa. Bayangin kalau kita ngaji sepanjang hari, besok lagi ngaji 7 hari, ngaji 7 hari. Entar kuliah subuh pelayan, dulu ada kajian kuliah Tuhan. Hari-hari kalau di Masjid Al-Abdul ada kifayatul akhir. Entar maghrib payah lagi. Entar pada murid-murid beliau ada kisah keluarga, masya Allah. Kadang kita kagak pergi mana-mana itu diceritain mana itu udah ilmu. Tetapi persoalan kita belum sampai pada derajat aliman, aliman. Tetapi kalau tidak asli, kalau kata Sayyidina Abu Darda aliman, kalau kita lebih masuk itu apalah. Kalau kita tidak mau diulangi, ya udah turun sedikit. Aliman. Jangan pernah melepaskan status santri dari diri kita. Saya dulu waktu pulang pamitan pamit ke 3 guru yang lain, 3 guru besar yang lain, Pak. Itu anehnya, pesannya beda-beda, tapi ada satu yang gak berbeda. Apa dibilang? Abdul Atik, ntar kalau pulang jangan ngerasa jadi guru. Kun taliban madal hayat. Katakan pada dirimu, engkau harus menjadi santri sepanjang hidup. Artinya apa, Pak? Ini bahaya, Pak. Kita kalau sudah meletakkan diri kita bahwasanya kita bukan lagi sebagai seorang santri, udah bahaya, Pak. Kan puncak bahayanya orang itu kalau sudah mengatakan dirinya paling alim. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa ini kalau dalam bahasanya Hollywood, kisah di balik layarnya, Pak. Kenapa Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk bertemu dengan Khidir alaihissalam? Itu cuma gara-gara Nabi Musa alaihissalam terpeleset lidahnya.
Ketika Nabi Musa sedang mengumpulkan Bani Israel, ditanya nih Bapak Ibu sekalian sama kaumnya, "Hei Musa, ada nggak orang yang lebih pintar dari engkau?" Jawabannya apa? Nggak ada orang yang lebih alim daripada saya. Ternyata tuh omongan tidak berkenan di sisi Allah Ta'ala, Pak. Allah nggak seneng tuh denger. Padahal yang ngomong siapa? Siapa, Pak? Nabi Musa lah, bukan kita yang ustadz kelas RW yang baru bisa mimpin doa wahbah aja udah kalau jalan udah kagak napak bumi. Yang pakai sendal sih ya, pakai sendal yang nggak napak bumi. Masya Allah, tabarak. Nabi Musa cuma kepleset doang ngomong, nggak ada orang yang lebih alim daripada saya. Diutus, Pak, supaya ketemu dengan seorang hamba, abdan min ibadina sholihah. Kan saya nggak ceritain ini kisahnya, kan panjang tuh ya, tapi saya potong aja nih ceritanya. Nabi Musa, Pak, ketika ngerasa dirinya paling alim, ini bahaya, Pak. Itu seumur-umur hidup di tengah-tengah Bani Israel, kagak ada orang yang kalau ketemu dengan Nabi Musa kecuali berdiri, Pak. Artinya apa? Artinya apa? Orang kalau ketemu ada orang datang, kita diri, artinya apa? Ta'zim. Kita hormat, betul nggak? Ya kan Bapak lagi duduk nih depan rumah, lurah datang, Bapak masih cuek. Bisa nggak cuek? Bisa, kalau Bapak mertuanya ya kan cuek aja. Apa tuh datang? Ya kalau kita temennya, kalau kita rakyatnya, kita datang diri, Pak. Nabi Musa seumur-umur di Bani Israel kagak pernah ada orang Bani Israel kalau ketemu kecuali diri, ta'ziman lahu. Pas ketemu, kan panjang tuh jalannya tuh ceritanya tuh sama muridnya tuh. Akhirnya beliau ketemu seorang diri, ketemu dengan seorang laki-laki yang lagi selonjoran di pinggiran pantai. Kaki kanannya diangkat, ya kayak orang Betawi, kayak orang Trogong lagi nungguin orang bayar kontrakan tuh, tiduran di pohon jambu kan begini nih. Iya, kalau udah tanggal muda, iya kan. Kaki kanan diangkat, kaki kiri diangkat, kaki kanan taruh di atasnya. Dan beliau berbalut dengan burdah warna hijau. Nabi Musa tidak tahu kalau yang ditemui ini adalah Khidir alaihissalam. Tapi Nabi Khidir udah dikasih tahu duluan sama Allah. Nabi Musa orangnya gini. Ketika bertemu, Pak, seumur-umur Nabi Musa nggak pernah ketemu orang tapi nggak bangun untuk menghormati dia. Itu Nabi Khidir masih begini aja deh. Pas ditanya, dari mana ente? Saya dari Bani Israel. Siapa nama ente? Musa. Padahal udah tahu. Oh, Musa, nabinya Bani Israel. Iya betul. Kagak gerak tuh, Pak, Nabi Khidir begini aja udah. Apa kata Nabi Khidir? Waduh Musa, ente seorang nabi, ente seorang rasul. Kata-katanya nih, Pak, catat, Pak. Istilahnya nih kopaja sama kopaja, metro sama metro, nabi sama nabi. Sesama kopaja dilalang saling mendahului. Pak, kata Nabi Khidir, Pak, ya Musa, ini nasihat pertama nih, Pak. Sebelum kita dengar nasihat di surat Al-Kahfi kan panjang tuh. Ini nasihat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya Musa, wahai Musa, laqad 'allamakallahu ilman lam yu'allimani iyah. Allah itu sudah ngajarin engkau satu ilmu, tetapi ilmu itu tidak Allah ajarkan kepada saya. Wa qad 'allamani Allahu ilman lam yu'allimaka iyah. Di waktu yang bersamaan Allah mengajarkan kepadaku satu ilmu yang dimana ilmu itu tidak Allah ajarkan kepada dirimu. Artinya apa? Sesama kopaja jangan saling mendahului, jangan pernah ngerasa paling alim. Makanya mental menjadi santri ini harus kita pegang, Pak. Sampai kapan? Sampai datangnya kematian. Merendah. Saya ingat banget waktu saya mendampingi guru saya Al-Habib Hud bin Bagir Al-Attas berziarah mengunjungi guru kita semua, Kiai Haji Abdul Salam Zaini. Kiai Abdul Salam Zaini itu sudah di pembaringan, Pak, udah sakit. Habib Hud datang nengokin, saya nemenin ke dalam, Pak. Ini akhlak guru kita, Allah yarham, Pak, nih. Lagi sakit, bela-belain bangun. Padahal itu Habib Hud pengen nengokin. Apa kata siapa? Kiai Abdul Salam Zaini, ambilin Sahih Bukhari, kita baca.
Lagi ngapain Pak? Lagi sakit. Ambilin Sahih Bukhari, kita baca. Walau haditsan, meskipun satu hadis. Minta tabarruknya sama Habib Hud. Kata Habib Hud, lah ya Syekh, Kiai, saya datang ke sini pengen minta ijazah. Habib pengen datang minta ijazah kepada Kiai Salam minta ijazah Sahih Bukhari. Akhirnya apa? Kagak jadi tuh ijazah dua-duanya. Doa jorok-jorokan. Udah Kiai, Habib dah Kiai dah. Akhirnya bareng-bareng baca Fatihah, doa. Akhlak tuh Pak. Luar biasa Pak. Kita kalau tidak menjadi orang yang alim, turun satu tangga, au muta'alliman. Jangan pernah merasa kecil hati untuk terus mencari ilmu. Ini kayak pengajian kayak gini kan enak nih, pengajian umum. Tua muda nyampur, laki perempuan hadir. Kan kadang yang paling susah ngajakin pengajian remaja ini. Remaja diadain pengajian udah mintanya banyak. Minta beliin nasi, siapin kopi. Waduh, es lain. Yang datang seuprit 5 butir. Kata DKM, gue siapin banyak banget, yang datang dikit. Ini PR kita nih Pak. PR kita bersama. Au muta'alliman. Kita bisa jadi menjadi orang yang paling rajin ikut ta'lim. Kita paling rajin. Tapi pertanyaan besarnya, di rumah kita bagaimana kabarnya? Apakah anak-anak kita sudah mengenal majelis ilmu? Jangan merasa cukup dengan sekolah Pak. Anak-anak kita bagaimana sholatnya, anak-anak kita bagaimana wudunya, anak-anak kita bagaimana auratnya, bagaimana pergaulannya, bagaimana kata-katanya Pak. Saya ketika masih mondok Pak di Jawa Tengah, Kudus, hal pertama yang saya paling kaget ketika liburan, waktu itu kan liburan cuma setahun sekali, nyampe rumah belum nginep, belum ketemu malam, baru nyampe rumah tuh. Dulu masih zaman Lebak Bulus terminal, pulang dari Kudus naik Pahala Kencana. Nyampe rumah baru sarapan. Kata Abi apa? Mau ngapain? Mau istirahat dulu kali, tidur bentar, jangan kemana dulu, jangan naik ke atas, kan kamar saya di atas. Ke depan dulu sono. Ngapain Bi? Wudu. Mau ngapain? Ente wudu saya liatin. Saya disuruh wudu depan orang tua dan dia memperlihatkan, ingin melihat wudu saya bagaimana Pak. Dalam hati saya, lah kan saya udah mondok. Lu udah mondok ngapain ditanya? Bahasa kita begitu. Rupanya orang tua saya cuma ingin melihat, lu udah mondok setahun bener apa kagak wudu lu. Jangan percaya sama lembaga begitu saja. Berapa banyak kadang kita udah merasa tenang, pesantren udah mahal, sekolah udah mahal. Kata kita mah, tenang aja, udah pasti soleh itu anak. Lu belum tentu. Kuncinya ada di kita. Orang tua juga kalau bayar SPP-nya pakai uang hasil korupsi, belum tentu soleh anaknya. Hasil nyatut, hasil korupsi, belum tentu kepengaruh pada anaknya Pak. Dan ini pentingnya luar biasa Pak. Orang tua pun ketika kita sudah menjadi orang ahli ilmu, ahli ta'lim, ahli zikir, ahli ibadah, yang kedua adalah bagaimana kita memperhatikan keluarga kita. Makanya Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Memang para ahli tafsir, jumhurul mufassirin mengatakan ayat ini maksudnya adalah tentang masalah cuan. Kita itu diminta untuk memperhatikan soal ekonomi. Jangan sampai kita meninggalkan keluarga yang lemah secara finansial, secara keuangan. Tetapi kemudian para ulama, termasuk diantaranya Al-Imam At-Tabari mengatakan, kalau soal ekonomi saja Allah sudah mengingatkan, bagaimana soal iman, bagaimana soal ilmu. Lah soal duit aja kita perhatiin, gimana soal iman? Makanya kalau kita para orang tua Pak, kita tanamkan apa yang barangkali nanti kita butuhkan. Jangankan di akhirat, di akhir usia saja kita butuh itu dari anak. Contohnya apa? Anak kalau udah tua, kalau kita udah tua nih, udah mau meninggal, kan enak tuh kalau ada yang talkinin kita, betul nggak? Makanya kalau kita punya anak Pak, atur nih, ntar kalau gue meninggal lu yang imamin, ntar lu yang turun ke liang lahat, lu yang mandiin gue. Udah tahu ilmunya Pak, sekolahin anak. Ada pelatihan jenazah, sekolahin, ikutin. Anak udah bisa azan, anak udah bisa jadi imam, anak udah bisa Quran. Tapi kan kadang orang tua zaman sekarang Pak,
Anak les biola 500.000 sebulan dibilang murah. Giliran anak TPA gocap doang sebulan, apa dia kata? Mahal amat TPA ya 50.000. Ntarlah gurunya dibilangin, gurunya ini banget, ini matre banget. Masa tiba ngajarin Quran doang 50.000 sebulan. Saya kalau jadi guru digituin Pak, saya bawa pulang tuh anak. Nih Bu, ajarin diri Bu, ajarin. Ajarin diri, lu ajarin anak lu. Emang lu kata gampang alif bata. Padahal Pak, kalau kita sudah berada di penghujung hayat kita Pak, kira-kira nih kalau ada orang tua udah di akhir hayat, enaknya diputerin biola apa dibacain Yasin? Biola kan gocap, gope itu. Ustadz, ini paling murah sejaksel ya Ustadz. Paling murah sejaksel. Kagak ada. Giliran TPA gocap dikata mahal. Kan paul namanya begini. Padahal kalau kita udah sakaratul maut Pak, apa yang kita tungguin? Surat Yasin, Ratib, Al-Haddad. Anak kita panggil, cucu kita panggil, pada asik main Mobile Legend. Engkongnya udah ngap-ngapan aja. Nanya, mata ke sini. Oh, mulut ke engkongnya. Ngapa Kong? Gue mau mati ini bacain Ratib Haddad. Kata anak main Mobile Legend, Ratib Haddad. Yang mana Kong ya? Kagak tahu Pak. Karena kita lupa untuk menjadi soleh itu bukan untuk diri kita saja, tetapi untuk keluarga. Anak kita Pak, kalau kita sudah minta baca Al-Quran di akhir hayat kita Pak, kalaupun dia pernah kita didik dengan benih-benih keimanan dari kecil Pak, dia paham kesolehan itu datang. Dia bacain surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, enak sampai akhir ayat tuh, akhir surat, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi. Habis itu baca Ratib Al-Haddad, enak Pak, arwah kita dicabutnya. Ya Allah, lah ini anak saya kagak bisa Mbak. Lah kan dulu Bapak mau nyekolahin saya TPA gocap katanya mahal. Datang Ustadz juga kagak ada yang datang ke rumah. Akhirnya udah gini Pak, tenang aja Pak, saya ada solusi. Saya puterin YouTube. Bapak maunya siapa? Saya Sudes, Surem, apa mau siapa? Sebutin aja. Lalu bisa itu lah, gampang. YouTube apa yang kagak bisa sih? Ini orang udah ngap-ngapan, napes, malaikat maut udah di ujung kaki. Diputerin YouTube. Nih YouTube bukan YouTube yang premium. Baru 5 ayat iklan. Si Tukul. Shopee COD, Shopee COD, ya Allah. Bukannya bacain Yasin, malah Shopee COD. Pak, ayo nih, yang hadir di sini, pengingat buat diri saya, pengingat buat semuanya. Kalau malam ini kita berada di sini, pertanyaannya, di manakah anak-anak kita? Di manakah anak cucu kita? Kalau kita minal muhibbin, cinta kepada para ulama, anak kita cinta sama siapa? Anak kita gandrung sama siapa? Belum lama Pak, 3 minggu yang lalu ada YouTuber dari Amerika. Ada yang tahu nggak siapa? I Show Speed. Wah, namanya keren banget tuh. Itu nama akunnya. Namanya Speed. Artis Pak, kulit hitam, mohon maaf, yang udah kenyang hidup mendapatkan sikap rasis di Amerika. Ini followersnya jutaan Pak, datang ke Indonesia. Itu di Bandara Soekarno-Hatta. Yang jemput siapa Pak kalau bukan umat Muhammad? Namanya Irfan, Faisal. Kalau perempuan Zahra, Mutmainnah. Siapa lagi? Faiz, Hasan. Siapa lagi Pak? Itu orang tuanya umat Muhammad semua Pak. Tetapi karena efek pengaruh dari jauh pada ilmu, kun aliman au muta'alliman. Nah yang terakhir nih, kita jadi orang alim kagak, nyantri juga kagak, mental santri juga nggak punya. Ya udah dah, kata Abu Darda, au mustami'an, jadilah orang yang ketiga, yaitu orang yang rajin. Nih kayak gini nih, datang nggak apa-apa dah, jider, tahu jider Pak, ngaji sambil nyender, nggak apa-apa dah. Jiping, ngaji sambil nguping, udah cukup dua itu aja tuh, jiping, jider masih mending. Jangan jiles. Apa jiles? Ngaji sampai pules. Ini saya ngomong udah hampir 45 menit nih Pak. Kadang ada jamaah guru udah ngomong sejam, dia pules Pak, tanak banget tidur. Ini berkeringet nih, kerah berkeringet. Bangun-bangun guru ngomong gini, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zid. Dia mendusin, dibilang gini, tumben guru ngajar cepet banget. Kata temennya apa, Paul loh,
Guru ngomong sejam lu pules, lu kata cepet. Nih Pak, kan begitu kan gitu ya. Saya juga termasuk sebenarnya. Saya dulu waktu hadir malam Jumat tuh kalau ke Prapanca ikut majelis hizib, saya masih kecil-kecil, masih kayak gitu-gitu tuh, masih SD. Kadang ditenteng-tenteng sama abis saya. Datang ke sono udah jam 8, udah ngantuk. Orang baca Yasin, baca hizib, saya udah pules. Kapan mendusinnya? Tapi pas kebuli keluar. Makanya jadi begini badan saya tuh, melar banget. Yang ketiga dah, kita alim bukan, nyantri belajar juga bukan. Yang ketiga nih minimal, jangan males dengerin ilmu, udah itu aja dah. Ada yang udah sisa-sisa tenaga, pagi dagang, siang dagang, nyampe masjid, maghrib ikut ngaji, ngeliatin muka ustadz, udah kayak ngeliat lontong. Ya Allah, tuh ustadz gemoy banget. Kata nih bapak, gue udah ngopi masih ngantuk aja. Lah emang lelah ya, dagang dari mulai pagi nyampe rumah udah jam 4, jam 5. Itu udah bagus banget. Ada yang udah berjuang Pak, gimana caranya kagak ngantuk. Tuh ibu-ibu apalagi tuh selonjoran. Kalau bapak-bapak mah gak ada yang selonjoran nih Pak. Kalau ibu-ibu nih Pak, saya kalau ngaji nih dulu waktu baru-baru ngajar majelis taklim Pak, ibu-ibu, saya pernah datang ngisi pengajian tuh, datang jam 1:30 udah datang ke musola. Saya ditegur sama almarhumah umi saya, mau kemana? Lah ngajar itu musola, jangan buru-buru. Kata saya Pak, Mi, itu nenek-nenek udah berangkat. Nenek-nenek mah berangkat ngaji bukannya emang dia pengen cepet duluan, dia mengejar tembok. Saya kata ngejar tembok, maksudnya apa nih? Lah dia pengen nyender. Kan guru ibu-ibu makan kalau ngaji, tempat paling sial itu kalau duduk paling depan. Makanya ibu-ibu Pak kalau ngaji Pak, itu tasnya gede-gede. Bukan buat apa? Buat nutupin kaki kalau udah baal. Kaki nih udah dilipet, udah kagak kuat nih, depan kita guru. Gua selonjor gua kagak sopan. Bu ya, gua selonjor gua kagak sopan. Fungsi tas itu yang digunakan untuk nutupin kaki, itu yang pertama. Fungsi yang kedua, ini biar para suami tahu bagaimana perjuangan istrinya nyari ilmu. Udah habis ngaji, itu kan ada lontong, tahu isi, dadar gulung, pisang ambon, kue unti. Ini jawaban dari rahasia yang misterius sampai saat ini. Bapak kalau ngopi sore-sore, kenapa tuh dadar gulung udah bonyok? Karena ibu-ibunya masukin ke dalam tas. Pulang dia numpang sama temennya naik motor Beat, kejepit tuh dadar gulung. Bapak ngopi sore-sore pulang kerja, dadar gulung sepotong, tahu isi udah mojrot, lontong udah begitu bentuknya. Masih mending Pak, pisang ambon ujungnya hancur. Perjuangan ono yang di belakang yang masukin ke dalam tas gede. Alhamdulillah, syukur-syukur dia keluarin tuh sore Pak. Ada yang ngaji Rebo baru inget hari Sabtu, kue unti udah mateng, dadar gulung udah basi. Ngaji Rebo lupa tuh tas dicantolin aja. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu mau kondangan dipakai. Kata dia pas dirogoh, lah anget semua ini. Pisang ambon udah bonyok, udah coklat aja tuh. Nih Pak, nggak apa-apa. Makanya dulu ada seorang mantan presiden nyindir ibu-ibu pengajian, jangan dengerin. Dia kagak tahu perjuangan bangsa, dia nggak tahu perjuangan umat, bagaimana menjaga keistiqomahan dalam mencari ilmu. Kan berat Pak. Lah kita mah ini jangan kata berat Pak, ibu-ibu paling berat Pak. Pagi subuh udah ngopenin lakinya, ngopenin anaknya, cucian numpuk, setrikaan apalagi. Jam 1 udah beres semua, habis makan nasi nambah 2 kali sayur asam semangkok sama pisang sama ikan kembung. Baru buat selonjoran, musola udah ngiung-ngiung aja, baca sholawat, Allahumma sholli, dipanggilin temen-temennya pada ngaji. Kata dia, gue baru buat selonjoran ini, jam 1 dipanggilin aja mama musola berangkat. Makanya Pak, saya kalau pengajian ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada yang ngantuk saya nggak pernah bangunin Pak. Saya kagak tahu, bisa jadi nih orang datang udah lelahnya luar biasa, masih bela-belain menjadi mustami'an. Yang punya toko sambil dagang diputer tuh ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Sempet-sempetnya dia puter ceramahnya Ustadz Dasaat Latif sambil ngibur, ketawa-ketawa sendirian dengan ceramah. Kadang ada yang dengerin ceramahnya Ustadz Adi Hidayat.
dengar ceramahnya para habaib, para kiai, Habib Rizik diputer-puter. Bagus Pak, kita masih punya ruh untuk mencari ilmu meskipun kadang mustami'an. Makanya orang yang hadir di majelis ilmu ini pahalanya gede luar biasa Pak, gede luar biasa. Dalam riwayat Muslim dikatakan orang yang datang mencari ilmu itu mendapatkan persaksian dari para malaikat. Tetapi kalau dialog di akhir ini Pak, dalam hadis Muslim ini dialognya nih, para malaikat sempat protes kepada Allah Ta'ala ketika Allah mengatakan, siapa yang datang di situ? Fulan, fulan, fulan ya Allah. Tetapi malaikat ada yang protes nih Pak. Malaikat kan kerjaannya kan datang ke majelis kayak gini Pak nih. Mudah-mudahan kita disebut di sisi Allah Ta'ala Pak. Amin. Kata malaikat, ya Rabb, fa inna fihi fulan. Di majelis itu ada seseorang, fa innama ya'ti lihajah. Itu orang cuma datang gara-gara satu urusan. Kalau dia bujang, dia datang majelis karena memang ada calon mertuanya, biar dapat pandangan dari calon mertua, dia rajin juga nih ngaji nih. Ada yang datang gara-gara kebuli, ada yang datang bawa niat pengen bungkusin snack. Kalau ibu-ibu kan tas, bapak-bapak mah nggak pernah bungkus, paling plastik dimasukin ke sarung, jaga-jaga, ntar pulang masukin. Masya Allah. Pak, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Dibantahlah pernyataan dan pertanyaannya malaikat. Innama ya'ti lihajah. Apa kata malaikat? Ya malaikati ishadu, ya malaikati saksikanlah wahai malaikatku, anni qad ghafartu lahum. Kemudian malaikat mengatakan, ya Rabb, fa inna fihi fulan. Itu ada seseorang yang pengen karena satu hajat aja, pengen makan, pengen ini, pengen ketemu gurunya doang. Tapi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Itu kaum nggak bakalan rugi meskipun kita datang kagak mudeng Pak, kagak nyambung, udah biarin aja dah. Yang penting kita masih berada di dalam majelis kebaikan. Yang terakhir, kun aliman au mustamian au kun aliman au muta'alliman au mustamian. Yang terakhir, au muhibban, atau cinta sama ilmu dan para ahli ilmu. Emang kita bukan ulama, kita bukan santri, dengerin pengajian juga jarang, datang juga cuma ngantuknya doang. Tapi bela-belain, kadang ada murid yang nyumbang air buat gurunya. Masjid, acara besok ya, berapa tuh? Udah dah saya nyumbang 10 dus air. Ntar yang balas, yang ngautin lagi. Ntar tentengan kiai saya ngurusin. Ntar jamaah ini saya wah Masya Allah Pak. Dia minimal apa Pak? Muhibban, tidak ada perasaan untuk memusuhinya. Ini udahlah nggak ngaji, musuhin paling getol. Asal speaker masjid keluar udah protes saja. Coba deh itu kalau bisa speaker dalam aja dah. Ini udah mulai nih Pak, udah mulai nih. Ada yang gerah dengan pengajian, gerah dengan azan. Pelan-pelan, kemarin ngusulin kalau bisa pas lempengan qomat, habis qomat matiin aja. Sholatnya pakai speaker dalam. Maju lagi, oh iya mohon maaf dah, besok yang pakai speaker luar azan aja, pas qomat mah pakai speaker dalam. Begitu aja terus tuh. Lama-lama speaker turun Pak. Tunis, negeri Tunis Pak, Tunis di tahun 2000 itu pernah sampai hampir masjid itu nggak boleh masang speaker Pak, nggak boleh Pak. Ini kalau udah sampai derajat begini Pak, kita ngeladenin orang-orang yang hatinya kotor atas dasar apa namanya, emansipasi. Emang betibang berapa lama sih ngaji? Emang ada sampai subuh ngaji? Jangankan dia lah, kita juga yang ngaji capek pengen balik. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban, kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, wala takun khamisan fatuhlak atau fatahlik. Jangan jadi orang yang kelima, enggak jadi empat-empatnya, maka engkau akan menjadi orang yang paling sial, engkau menjadi orang yang paling rusak, engkau menjadi orang yang paling berantakan hidupnya. Hari ini Pak, kalau Bapak pergi ke arah utara Pak, ke arah Blok M, GBK, Taman Kota, pergi kemana? Taman Ria Senayan, Bapak pergi ke Kota Tua Pak, itu isinya umat Muhammad SAW Pak. Kasus pendidikan, kasus rumah tangga zaman sekarang Pak, itu kunci jawabannya bukan ada pada mereka, bukan pada presiden, bukan pada menteri, jawabannya ada pada diri kita. Karena kita yang gak serius membawa ilmu ke rumah-rumah kita. Kita rajin ilmu Pak,
tetapi nggak berdampak pada keluarga kita. Akhlaknya jauh dari ilmu, tingkah lakunya jauh daripada ilmu. Kemarin siapa yang hadir maulid di South City, Pondok Cabe, hari Sabtu yang lalu? Ada Gus Baha tuh datang kayak Gus Baha tuh diundang sama Profesor Quraisy Shihab. Itu sekaligus launching bukunya Habib Quraisy Shihab. Beliau kan Habib, cuma jarang disebut. Itu beliau ngerilis buku, Pak. Judulnya unik, yang hilang dari kita hari ini, .2, akhlak. Akhlak kita sudah hilang, Pak. Kita rajin mencari ilmu, tapi akhlaknya cuma di majelis taklim. Tapi kalau udah sampai rumah, akhlak kita berubah. Ibu-ibu jadi malaikat di mana? Di majelis taklim. Udah nyampe rumah jadi genderuwo lagi. Berubah. Kita kalau sama guru takzim banget, omongan kita lembut banget, akhlak kita cakep. Tapi kalau nyampe rumah, Allahu Akbar, Pak. Masuk rumah aja kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita tahu di rumah nih ada yang akhlaknya jelek. Istri juga begitu. Pulang ngaji nih, ditahu di rumah lakinya akhlaknya jeleknya luar biasa, brengseknya luar biasa. Depan pintu rumah mau masuk, a'udzu bikalimatillahi tammati, 3 kali dibaca. Pak, kenapa, Pak? Karena akhlak kita cuma akhlak di luar saja, tetapi di dalamnya belum. Kalau kita akhlak luar dalam, Pak, kita akan temukan seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dulu para sahabat penasaran, Pak. Laki-laki dan perempuan dari kalangan sahabat penasaran, menanyakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, "Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Jawabannya ringkes. Jawabannya kana khuluquhul Quran. Para sahabat penasaran, ini Rasulullah baiknya di luar doang sama kita apa gimana? Ternyata Rasulullah luar dalam baik. Sama sahabat akhlaknya sama dengan para istrinya. Akhlaknya beliau dengan anak-anaknya sahabat sama dengan anak-anaknya sendiri. Akhlaknya beliau dengan anak-anak kecil di luar rumah sama dengan Sayyidina Hasan dan Husain dan saudara-saudaranya. Kalau kita kan kagak, Pak. Kalau sama istri ngomong dihentak-hentak kayak kol-kolah. Bini rapi dikit kita tanya mau kemana, ganjen amat. Ngomong galak banget, dihentak kayak kol-kolah. Tapi giliran bapak-bapak ketemu teman di kantor yang cakep-cakep tuh, yang mulus-mulus, yang glowing-glowing, ketemu anak kos-kosan, salamnya pakai majib mutasil, salamnya panjang banget, assalamualaikum, mata arit lisukun. Giliran ketemu anak kos yang cakep-cakep dah, pakai mata arit lisukun, assalamualaikum. Asal di kantor sama pegawai yang mudaan dikit, ganjennya luar biasa. Kalau udah tahu ada janda punya anak 2, diopenin banget tuh anak. Anak di rumah nggak pernah diopenin. Anak janda dijajanin. Anak sendiri minta uang goceng beli cilok diomelin. Lu boros banget jajan mulu lu. Lah tadi anak janda dikasih 20.000. Kasihan nggak ada babanya, Paul. Ya, Pak, akhlak kita kebalik. Kata Rasulullah SAW, khairukum li ahlihi. Siapa orang yang paling berhak mendapatkan akhlak indah kita? Yang paling berhak mendapatkan akhlak indah kita adalah siapa? Keluarga kita. Tapi bukan berarti habis ini kita baik sama keluarga, judes sama yang di luar, bukan. Artinya apa? Proporsional terhadap akhlak kita tempatkan. Ya kalau dia bukan mahram kita, kagak usah kita manja-manjaan. Kadang namanya Santi disimpan di handphone namanya Santo biar nggak ketahuan. Namanya Titi disimpan namanya Tito. Kadang sampai nulis tukang gas. Ntar tukang apa namanya Gojek apa segala. Lah ilah. Ini kan akar permasalahan negara kita, Pak. Akhlaknya sudah hilang di rumah. Suami berangkat kerja, istri kagak ngopenin, kagak ngeladenin, perut lapar. Rumah Cilandak, kerja di Benhil, lumayan itu. Nyampe di kantor ketemu makhluk halus, Bu. Lakinya ketemu makhluk halus. Nyapanya enak banget, suara tuh lembut, nyeresep ke dalam hati. Abang, udah sarapan belum? Ya Allah, di rumah tadi yang nyapa genderuwo. Di kantor yang nyapa makhluk halus, sama-sama makhluk halusnya. Cuma yang ini nih, Masya Allah, muka glowing, badan langsing, suara lembut. Abang udah sarapan belum?
Sebulan pertama cuma dibawain doang tuh sarapan, bulan kedua udah pindah makan di pantry, ngadepnya masih selatan sama utara. Entar mah bulan ketiga nanya, rumah di mana Neng? Di Cakung. Wah searah dong, boleh dah saya anterin. Pak Ul, Cakung Cilanda kan jauh, lu anterin gimana? 10 liter tuh pertalite. Kan itu awal mulanya tuh. Sama suami juga begitu Pak, akhlak kita kebalik. Sama bini pelit banget Pak, asal nongkrong sama temen di kafe, ngopi 200.000 kata murah, wah rebut-rebutan tuh. Gua aja yang bayar, gua aja. Bini minta beliin mukena doang 200.000 dikata mahal. Itu pun belinya nggak tiap tahun. Bang, ayah mau beli mukena bang, berapa ya? 200.000. Wah amat mukena doang. Giliran ngopi, sekali ngopi tuh ngopi juga udah jadi limbah, nyampe rumah dia kencing. Kita sering Pak salah menuhankan, salah mengindahkan, salah mengangkat derajat orang. Yang di rumah kita hinakan, di luar rumah kita muliakan. Yang di dalam rumah kita bentak, yang di luar kita berikan senyum. Ini persoalannya, akhlak kita salah menempatkan. Karena apa? Karena ilmu yang tidak kita bawa ke dalam rumah, sehingga apa? Kadang kita ngerasa soleh banget. Kapan? Kalau di depan guru kita. Kalau udah balik rumah kita mah, ya Allah, udah berantem lagi aja udah, cakar-cakaran lagi. Kenapa Pak? Karena ilmunya tidak nyeresep ke dalam hati. Salah satu di antara faktornya kalau kata Al-Imam Al-Ghazali adalah keikhlasan kita dalam mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita keikhlasan niat, dan Allah berkahi majlis ini, Allah berkahi majlis ilmu ini, mudah-mudahan semakin bermanfaat. Ini kalau di setiap kelurahan ada majlis taklim begini Pak, Masya Allah, jangankan tiap bulan, tiap minggu, ini bagus nih. Jarang-jarang ada majlis kaum bapak, kaum ibu digabung. Penting nih Pak, penting, supaya selaras. Jangan sampai bapaknya rajin ngaji, lakinya kagak rajin ngaji, atau kebalik, istrinya rajin ngaji, bapaknya lagi ngaji, kagak nyambung frekuensinya Pak. Mudah-mudahan majlis taklim ini Allah berikan manfaat, berikan keberkahan yang seluas-luasnya. Kita doakan guru-guru kita, Kiai Ali Ridho, Kiai Rohadi, dan para guru-guru kita, para asatidzah, para alim ulama. Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan penjagaan, Allah menangkan perjuangannya, Allah mudahkan segala urusannya. Dan para donatur, para pengurus, Allah berikan lapangan hati, Allah berikan kelapangan rizki. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita. Sampai kapan? Sampai datangnya ajal kita. Amin ya Rabbal Alamin. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalaupun ada kebaikan datangnya dari Allah Ta'ala, kalau ada kekurangan datangnya dari saya pribadi, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabil khusus pada para guru, para alim ulama, mohon maaf kalau saya lantang atau mungkin congkak atau mungkin merasa sombong. Mudah-mudahan itu bukan maksud dari saya, tetapi tujuannya adalah untuk menasihati diri saya pribadi dan para jamaah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.